Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, para pencinta Sinyal Islam Indonesia, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sampai bahasan kita sampai as-sabi' yang ketujuh, yaitu ad-du'a 'alal khalqi, mendoakan yang buruk bagi makhluk. Kita sampai bahasannya bahasan lidah, menjaga lidah dari maksiat-maksiat. Maksiat lidah diantaranya kita jaga dari bohong, kita jaga lidah kita dari ingkar janji, kita jaga lisan kita dari ghibah, kita jaga lidah kita, lisan kita dari berdebat yang tidak ada gunanya. Kita jaga lisan kita dari melaknat orang. Dan yang ketujuh adalah mendoakan yang jelek kepada orang lain. Mendoakan jelek, kita jaga lisan kita. Fahfadh lisanaka 'anid du'a ala ahadin min khalqillahi ta'ala. Maka jagalah lisanmu, jaga lisan kita dari mendoakan orang dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna zulmaka fa in zalamaka, walaupun dia itu menzalimi kamu, menzalimi kita. Walaupun ada orang yang menzalimi kita, tetap saja kita tidak boleh mendoakan jelek untuk dia. Fakullu amrihi ilallahi ta'ala. Kalau dia pun zalim, ya sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu lagi mendoakan jelek untuk dia. Fafil hadits, di dalam hadis, innal madhluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yabqa lidh-dhalimi fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang dizalimi sungguh akan berdoa kepada, artinya memanggil orang yang menzaliminya sampai tercukupi. Kemudian tersisalah keutamaan bagi yang zalim tadi. Itu pun masih diminta orang yang dizalimi itu. Artinya yang zalim dan yang dizalimi. Orang yang zalim ini akan mengambil dosa-dosa orang yang dizalimi. Dan kalaupun ada atau pahala kebaikan orang yang zalim ini, itu pun akan diberikan kepada yang dizalimi. Maka sungguhnya kalau misalkan kita dizalimi orang, kita beruntung yaumal qiyamah, akan mendapatkan istilah pahala gratis, dan kita pengurangan maksiat, pengurangan kejelekan secara otomatis. Kita tidak usah mendoakan dia dengan jelek. Wa tawwala ba'dun nas lisanahu 'alal hajjaj. Dan sebagian orang memanjangkan lidahnya, artinya dia mendoakan jelek terhadap Hajjaj. Memang kita tahu di dalam beberapa kitab sirah, Hajjaj itu walaupun dia alim, dia seorang amir, seorang pemimpin, tapi dia pemimpin dikatakannya pemimpin yang zalim. Walaupun seperti itu, faqala ba'dus salaf, berkata bagian salaf, innallaha la yantaqimu lil hajjaj mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaj liman zalamahu.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan membalaskan untuk Hajjaj bagi yang menjelek-jelekan Hajjaj dengan lisannya, dengan lidahnya, sebagaimana orang-orang yang dizalimi oleh Hajjaj itu membalas dendam. Jadi memang kalau misalkan dulu seandainya saja memang kebenaran Hajjaj itu zalim, kemudian ini yang dizalimi ini bagaimana dia tidak bisa membalas, walaupun tidak bisa membalas di dunia, Allah akan balaskan di akhirat nanti. Tapi kalau misalkan orang yang ini, bahkan orang yang setelahnya yang tidak dizalimi oleh Hajjaj, dia ikut melaknat Hajjaj, ikut mendoakan yang jelek terhadap Hajjaj, dia akan dibalaskan dendamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj akan dibela, akan dibalaskan seakan-akan orang ini zalim terhadap Hajjaj. Seperti itu jadinya. Ini bahayanya. Yang dizolimi saja tidak boleh mendoakan jelek terhadap orang yang zalim. Kalau dizolimi orang, kita tidak usah mendoakan jelek terhadap orang itu. Mendoakan jelek tidak boleh terhadap orang yang zalim. Apalagi mendoakan jelek terhadap orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang ada kerabat kita karena lebih sukses, kita doakan jelek. Ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati juga doa jelek terhadap anak. Hati-hati. Ada sebagian orang tua justru zalim terhadap anak, durhaka terhadap anak. Biasanya orang-orang itu tahu durhakanya anak terhadap orang tua. Tapi ada sebetulnya yang harus kita ketahui, durhakanya orang tua terhadap anak. Kalau tidak bisa mendidik, kalau mendoakan jelek terhadap anak, kita hindari. Orang lain saja, yang zalim saja kita jauhkan, apalagi anak kita sendiri, yang justru keburukannya akan kita dapatkan sendiri, kena sama kita sendiri. Yang kedelapan, ats-tsaminu, yang kedelapan yang harus kita hindari dari lidah kita adalah al-mizah was-sukhriyah wal-istihza. Terlalu banyak bercanda, menghina orang, merendahkan, al-istihza bin nas, merendahkan orang lain. Fahfadz lisanaka minhu fil jiddi wal hazli. Jaga lidah kita baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bercanda saja, gurauan saja. Jaga lidah, jangan sampai merendahkan orang, menghina orang. Walaupun benar itu orangnya misalkan punya keburukan itu, tidak usah kita rendahkan, tidak usah kita menjelek-jelekan orang itu. Fa innahu yuriqu ma'al wajhi wa yasqutu al mahabata wa yastajirul wahsyah wa yu'dhil qulub. Maka sungguhnya demikian, merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain itu menghilangkan air dari wajah. Ini ada istilah wajah kita bisa bersinar. Kalau misalkan dengan seperti ini menjelekkan orang lain, sinar di muka kita, di wajah kita akan hilang, redup. Dan akan merendahkan, menjatuhkan martabat kita. Dan lebih lagi akan menarik diri kita sehingga menjadi buas. Dan bahkan bisa menyakiti orang dengan perkataan kita. Kita jadi buas perkataan kita. Wa huwa mabda'ul al-lujaj wal ghadab wat tasarum. Dan inilah hina-hinaan seperti ini, ledek-ledekan, bercanda seperti ini biasanya menjadi sebab pertama orang untuk berdebat, untuk marah-marahan, dan akhirnya hilanglah silaturahim. Wa yaghrisul haqada fil qulub, dan justru akan menumbuhkan rasa benci di dalam hati. Fala tumazi ahadan, udah tidak usah bercanda dengan seseorang. Artinya dengan kejelekan-kejelekan dia tidak usah menjadi bahan ejekan. Fa in mazahaka ahadun fala tujibhu.
Kalau misalkan ada yang mengajak, nah ada seorang mengajak kita untuk menjelek-jelekan orang lain, udah tidak usah dijawab. Tidak usah kita ikuti omongan tersebut. Wa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Udah menghindar saja dari mereka sampai mereka membicarakan hal-hal yang lain. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Dan jadilah orang yang mana orang itu berjalan, kalau orang-orang berjalan melewati orang yang dia itu berbuat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, maka kita lewat sajalah, tidak usah kita hiraukan dan justru akan menambah rasa hormat kita. Fahadhihi majami'u afatil lisan. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan inilah seluruh ini adalah merupakan keburukan-keburukan yang akan menjatuhkan lidah kita. Ada di antaranya ini kita sebutkan 7 hal yang harus kita hindari dari kejelekan lidah, tergelincirnya lidah kita dari yang ini. Wala yu'inuka alaihi illal uzlah. Dan tidak ada yang dapat membantu kamu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghindari yang 7 ini kecuali al-uzlah, menghindar dari yang lain. Au mulazamatu samti, atau kita lazimkan, biasakan diam. Illa biqadri ad-darurah. Illa biqadri ad-darurah. Kecuali kalau ada daruratnya, kalau ada butuhnya. Jadi kita itu biasakan diam sajalah, kecuali kalau perkataan kita nanti ada manfaatnya. Faqad kana Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu yad'u hajaran fi fihi liyamna'ahu dzalika minal kalami bighairi darurah. Dahulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menaruh batu di mulutnya supaya terhindar dari berbicara yang tidak ada daruratnya, tidak ada manfaatnya. Wa yushiru ila lisanihi, dan menunjukkan kepada lidahnya, wa yaqul, dan berkata, hadzal ladzi arwadanil mawarid. Inilah yang akan membawa saya ke jurang kehancuran. Ini lidah inilah yang biasa membawa seorang ke jurang kehancuran, yang membawa seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo hindari, fahtariz minhu bijuhudika. Maka hindarilah, hati-hati dengan seluruh kekuatan kita. Hindari ini. Lidah ini jangan sampai berbicara kecuali yang manfaat. Tidak manfaat, jaga. Jangan sampai ada satu ucapan yang keluar dari lidah kita. Fa innahu aqwa min asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Maka sungguhnya lidah itu merupakan sebab yang utama, yang paling kuat untuk menghancurkan kita dunia dan akhirat. Seorang ada yang hancur dunianya karena sebab lidah. Demikian juga di akhirat ada yang tergelincir dengan lidah jadi ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita hindari lidah kita secara zahir dari maksiat-maksiat lidah. Dan yang berikutnya, wa ammal batnu. Kita hindari perut kita. Setelah Imam Al-Ghazali menuturkan bagaimana kita menjaga mata kita, menjaga telinga, menjaga lidah. Kemudian Imam Al-Ghazali menuturkan kita harus menjaga perut kita. Apa yang harus kita jaga? Fahfadhu min tanawulil harami wa syubhat. Kita jaga perut kita dari mengkonsumsi yang haram dan yang syubhat. Wa haris ala talabil halal. Dan haruslah seorang tamak, artinya harus sungguh-sungguh mencari yang halal. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala maduna syaba'.
kalaupun kita temukan yang halal, harusnya ketika yang halal ada pun kita hindari dari berlebih-lebihan. Kita kurangi yang halal juga. Jangan sampai terlalu kenyang. Fa inna syaba' yuqassil qalba wa yufsidu dhihna wa yubtilul hifdha. Maka sungguhnya rasa kenyang itu akan mengeraskan hati dan akan merusak pikiran, merusak kepandaian, dan membatalkan hafalan-hafalan yang tadinya terjaga, dia jadi bisa tidak terjaga lagi kalau dalam keadaan kenyang. Wa yuthqilul a'dha 'anil ibadati wal 'ilmi wa yuqawwi asy-syahawat wa yansuru juludash syaitan. Justru akan dengan kenyang akan memberatkan badan, anggota tubuh dari beribadah dan mencari ilmu, dan justru akan menguatkan syahwat, menolong pasukan-pasukan setan. Hati-hati. Nah, ini kita lihat yang halal pun kita sedikitkan, kita kurangi. Wasyab'u minal halal mabda'u kulli syarrin. Kenyang dari yang halal itu sumber dari kejelekan. Sekarang, fa kaifa minal haram? Bagaimana coba kalau yang haram? Yang halal saja dikurangi, dan bahkan kalau sampai kenyang itu akan menjadi sumber kejelekan. Bagaimana kalau orang mengkonsumsi yang haram? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Dan mencari yang halal itu fardu bagi setiap muslim. Mencari yang halal, ilmu terhadap yang halal yang haram, itu seperti halnya kita mencari ilmu sholat. Kita harus mencari ilmu sholat karena kita juga setiap hari sholat. Kita juga sebagai muslim harus tahu yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Karena setiap hari juga kita makan. Wal ibadatu wal ilmu ma'aklil haram kal bina ala sirjin. Ibadah dan ilmu, sedangkan dia makan harta yang haram, seperti halnya membangun di atas kotoran, membangun di atas pupuk kotoran. Ya, ini sirjin ini pupuk yang biasanya dari kotoran hewan. Bagaimana nih membangun bangunan tapi dari hal yang bau, yang kotor. Fa idza qana'ata fi sunnati biqamisi khushanin fa fil yaumi wal lailati bi raghifain minal khashkar wa tarakta taladzuz bi atyabil udum lam yu'awwizka minal halal ma yakfika. Kalau kita cukup misalkan dengan roti yang kering sehari semalam, hanya kita cukup dengan hanya, kalau ini memang istilahnya di sana ya, makanannya dengan roti. Istilahnya kalau kita Indonesiakan misalkan hanya cukup dengan satu piring nasi, kalau kita cukup ya sudah, itu saja. Kita tinggalkan taladzuz, bermewah-mewahan, berenak-enakan dengan yang paling enaknya lauk pauk misalkan. Kalau itu mencukupi kita, yang halal itu asalkan halal mencukupi kita untuk ibadah, ma yakfika wal halal, cukup, itu juga cukup. Itu halal seperti itu cukup. Yang penting untuk menguatkan ibadah. Wal halalu katsirun wa laisa 'alaika an tatayaqqana bi bawatinil umur. Dan yang halal itu banyak. Orang berbicara ini haram, kok banyak amat, ribet amat yang haram. Sebetulnya yang halal itu lebih banyak. Yang haram itu cuma sedikit, itu saja. Yang halal banyak, dicari yang halal yang banyak.
walaysa 'alaika an tatayaqqana bi bawatinil umur. Sudah yang halal pun maksudnya tidak usah harus sampai menyusahkan diri kita. Ini halal misalkan pisang. Tidak harus juga pisangnya harus dari mana, ini panennya di mana, tidak harus memang. Itu urusan bawatin umur. Orang itu menjual ayam tidak harus juga kita harus tanyakan ayamnya bagaimana penyembelihannya, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Tidak usah. Kita cukup yang halal ini secara zahir. Memang misalkan ayam halal, kita bisa membelinya. Tidak usah urusan-urusan yang tersembunyi yang harusnya. Tidak usah. Tidak usah menyulitkan diri sendiri juga. Bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lam annahu haram wa tadhun annahu haram. Nah, itu aja yang penting kita menghindari. Kalau misalkan itu yang haram, itu kita hindari. Atau kita sangka yang itu ada sesuatu yang haramnya, itu kita hindari, gitu saja. Yang haram sudah jelas, yang kira-kira ada sesuatu yang haramnya, itu yang kita hindari. Yang halal secara zahir halal, tidak apa-apa kita konsumsi, tidak usah menyulitkan diri kita juga. Aw tadhunnu annahu haram dhannan hasala min alamatin najiza maqruna bil mal. Atau yang kita hindari adalah yang kita sangka itu ada bagian-bagian dari haram, dari tanda-tanda yang ada. Misalkan berhubungan dengan harta. Ada hartanya yang tercampur misalkan. Kita tahu ada orang ini ada yang haramnya, ada yang halalnya. Nah, kalau seperti ini kita ada nyangka ada yang haramnya, kita hindari. Itu lebih baik. Wa ammal ma'lum fa dhahir. Kalau yang maklum, kalau udah jelas memang dia jelas-jelas dari yang haram, ya tidak boleh. Wa ammal madhmun wa bi alamati fa huwa malus sultan. Ada yang kira-kira ada sesuatu tercampur yang haramnya. Seperti di sini dicontohkan harta kerajaan dan para pekerjanya wa amalih. Wa malu man la kasbalahu illa minan niyahah. Dan harta orang yang tidak punya kerjaan yang lain kecuali menangisi, ini meratapi dulu ada kalau meratapi orang yang meninggal itu digaji, diberikan suatu diberikan upah atas itu. Atau orang itu au bai'i khamrin au riba au mazamir wa ghair dzalika minal alatil lahwil muharramah. Atau dia memang penjual khamar atau juga riba atau dia juga pemain musik yang haram. Itu juga harus kita hindari. Itu pun yang kalau misalkan ada sangkaan, kalau tidak ada kerjaan yang lain. Kalau ada kerjaan yang lain, kita bisa berhusnudzon. Oh, harta itu yang akan kita ambil itu harta bagian dari yang halal. Fa in alimta anna aktsara malihi haram qat'an fama ta'khudhuhu min yadihi wa in amkana an yakuna halalan nadiran fahuwa haram. Kalau kamu tahu, kalau kita tahu misalkan memang yang diberikan itu, misalkan ada orang yang kerjanya ada yang kerja betul, ada yang kerja tidak betul. Kemudian yang kita tahu yang diberikan kepada kita adalah hasil yang tidak betul, maka itu haram kita ambil. Li'annal ghalib 'ala dhann minal haram al-mahd. Karena kita tahu yang dari sangkaan kita itu ngambilnya dari haram saja. Kemudian wa minal haramil mahdi, dan dari haram yang memang jelas-jelas haram, mayu kalu minal awqaf min ghairi syartil waqif. Kalau ada harta ini wakaf, tapi yang orang itu mengambil harta wakaf dengan tanpa syarat dari wakif. Hati-hati mengambil harta wakaf. Au faman lam yashtaghil bitafaqquh fama ya'khudhuhu minal madaris haram.
yang tidak sungguh-sungguh, dia pelajar, dia dapatkan beasiswa dari harta wakaf misalkan. Dia harta itu tidak boleh dia ambil kalau misalkan dia memang tidak bersungguh-sungguh, haram. Wa man irtakaba ma'siyatan taruddu biha syahadatuhu fama ya'khudhuhu bismi sufiyah min waqfin aw ghairi fa huwa haram. Atau yang memang ada harta ditujukan oleh orang kepada orang-orang yang memang dia fokus untuk ibadah tasawuf sufi, dia menghindari, sangat menghindari sekali dari yang haram. Akhirnya memang dia selama ini sibukkan dirinya dengan ibadah, dengan santri misalkan, tidak kerja. Akhirnya ada orang yang menafkahkan hartanya untuk itu. Kalau orang mengaku-ngaku ahli tasawuf, padahal dia bukan ahli tasawuf itu, mengambil hartanya saja, itu juga haram. Ada juga kalau misalkan dia mengambil harta yang lain, yang wakaf yang bukan untuknya, itu haram. Wa ma dzakarna madakhilus syubhat wal halal wal haram fi kitabi mufradin min kitab Ihya Ulumuddin fa alayka bi talabihi fa inna ma'rifatal halal wa talabihi faridatun ala kulli muslimin kas salawatil khamsi. Kalau misalkan kita ingin merujuk kitab yang lebih luas terhadap halal dan haram, ada satu bab sendiri di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hendaknya kita belajar memang terhadap yang halal dan haram ini, karena mempelajari halal yang haram itu fardu seperti halnya kita kefarduan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa menghindari perut kita dari yang haram dan yang syubhat, dan kita bisa memakan hanya yang dari halal saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.